Is she dead? I think she's dead. Take what you want. Take everything. Take what you want. Take what you want. Better that I change my number so you can explain. Balance in the night. Pak Bupati, ini sound systemnya kecil sekali. Kalau perlu dikasih besarin supaya pasien tahu ini. Kasihan juga pasien juga tidak dengar kecil. Beginilah dampak yang terjadi di puskesmas terkait keluhan antrian yang panjang. Kenapa sistem yang lama sudah tidak relevan? Antrian puskesmas ini bikin frustasi, buang-buang waktu, dan paling parah gagal kasih prioritas yang benar-benar butuh. Pada kelompok kami akan membuat program manajemen antrian puskesmas, dan beginilah alur kerja programnya. Alur kerjanya butuh 3 langkah simple. Pertama, input data pasien. Kedua, sortir berdasarkan usia buat naruh pasien lansia taruh paling depan. Kasih estimasi waktu tunggu. Di era digitalisasi saat ini, efisiensi pelayanan publik sudah menjadi keharusan, terutama di bidang kesehatan yang menuntut kecepatan. Namun realitanya masih banyak puskesmas yang menggunakan antrian manual yang rawan terjadi kesalahan dan terasa lambat bagi pasien. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami mengembangkan sebuah sistem manajemen antrian prioritas. Program ini dirancang untuk mengotomatisasi pasien secara sistematis, transparan, dan tentunya meningkatkan pelayanan kesehatan. Pada program kami menggunakan beberapa konsep. Yang pertama adalah array. Pada program kami, array diberi nama dengan sebutan daftar poli. Array daftar poli digunakan untuk menyimpan kumpulan nama poli di dalam satu variabel, dan setiap data di dalam array memiliki posisi yang disebut dengan indeks. Indeks ini selalu dimulai dari 0. Jadi, poli umum berada pada indeks 0, poli gigi berada pada indeks 1, poli kia berada pada indeks 2, dan poli mata berada pada indeks 3. Alur logika array pada program bekerja saat user melakukan pendaftaran pasien. Program pertama kali membuat daftar poli menggunakan array agar data poli tersusun rapi dan mudah diakses. Setelah itu, program melakukan perulangan menggunakan enumerate untuk menampilkan seluruh isi array beserta nomor indeksnya kepada user. Ketika user memilih nomor poli, misalnya memilih angka 2, maka program langsung mengambil data posisi pada indeks kedua, yaitu poli kia. Proses ini sangat cepat karena array memungkinkan komputer langsung menuju pada posisi data tanpa mencarinya satu persatu. Oleh karena itu, akses array disebut memiliki time complexity 01. Array bisa kita analogikan seperti gerbong kereta yang memiliki nomor dan isi yang berbeda. Gerbong depan bisa berisi lansia, gerbong tengah bisa berisi perempuan, dan gerbong belakang bisa berisi laki-laki. Jadi, jika kita ingin mencari perempuan, kita cukup langsung menuju pada gerbong tengah tanpa memeriksa semua gerbongnya. Fungsi list dari program kami yaitu untuk mendefinisikan kelas pasien node. Secara teknis, ini adalah sebuah user defined type. Di dalamnya terdapat serve next yang merupakan sebuah pointer atau referensi memori. Sesuai dengan materi 4 dan 5, ini bukan menyimpan data objek secara langsung, melainkan menyimpan alamat memori dari node berikutnya.
jika synapse bernilai 0, maka secara logika kita telah mencapai tail dari list tersebut. Pada metode tambah pasien juga, kami tidak hanya menggunakan standar append. Di sana juga terdapat logika conditional insertion. Jika is lansia bernilai true, program akan melakukan pengecekan terhadap cell head. Jika cell head-nya adalah pasien umum, maka program akan melakukan metode flippen untuk menjadikan lansia sebagai head yang baru. Jika kita analogikan sederhana, link list dalam antrian ini bekerja seperti rantai gerbong kereta yang fleksibel. Setiap pasien adalah suatu gerbong atau node yang memiliki tangan atau printer untuk menggandeng pasien di belakangnya. Alur utamanya dikendalikan oleh head, yaitu penanda siapa yang berdiri di urutan paling depan. Jika antrian kosong, head tidak menunjuk siapapun. Namun saat pasien pertama datang, ia akan langsung menjadi head. Untuk pendaftaran pasien umum akan langsung berjalan ke ujung paling belakang, sehingga rantai menemukan gerbong terakhir untuk digandeng. Sementara itu, pasien lansia memiliki logika penyisipan. Jika di depannya terdapat pasien umum, ia akan mengambil alih posisi headnya. Namun jika sudah ada sesama lansia, ia akan menyelin di tempat akhir rombongan lansia sebelum orang umum pertama dimulai. Proses ini dilakukan dengan cara memutus pegangan tangan antara dua gerbong lalu menyambungkan kembali pasien tersebut. Terakhir, saat pemanggilan pasien, petugas hanya perlu melihat ke arah headnya. Pasien yang ditunjuk oleh head akan maju dan tanda pemimpin atau head tersebut akan berpindah ke orang keduanya di belakangnya. Dengan begitu, urutan antrian tetap terjaga dan pendaftaran baru bisa dilakukan secara dinamis tanpa perlu merombak seluruh barisan. Baik, perkenalkan semua, saya Salahuddin sebagai bagian dari pengembangan sistem ini. Saya akan membedah logika di balik fungsi hitung estimasi. Kami memilih menggunakan metode rekursif karena sangat efisien untuk menangani masalah yang bersifat akumulatif, seperti antrean pasien. Pertama, perhatikan pada bagian ini. Dalam rekursi kita wajib memiliki base case atau kondisi berhenti. Di sini, jika n atau jumlah pasien kurang dari atau sama dengan 0, fungsi akan mengembalikan nilai 0. Tanpa ini, program kita akan terjebak dalam perulangan tanpa akhir. Selanjutnya adalah recursive step. Logikanya sederhana. Kami mengasumsikan setiap satu pasien membutuhkan waktu layanan rata-rata 15 menit. Jadi untuk menghitung total waktu, fungsi akan mengambil 15 menit untuk pasien saat ini, lalu memanggil dirinya sendiri kembali untuk menghitung sisa pasien yang ada, yaitu n-1 atau n-1. Kemudian dari sisi performa, fungsi ini memiliki time complexity. Artinya, waktu yang dibutuhkan akan bertambah secara linear sesuai dengan jumlah pasien dalam antrean. Ini sangat ideal untuk sistem puskesmas. Kami karena datanya terstruktur satu persatu dalam list. Sebagai hasilnya, jika ada 3 pasien di depan Anda, sistem secara otomatis menghitung 15 ditambah 15 ditambah 15 hingga mencapai total 45 menit. Dengan rekursi ini, kode kita menjadi lebih ringkas, elegan, dan mudah dipelihara. Baik, sampai selesai. Baik, fungsi time complexity yang ada pada program kami yaitu pertama itu kami menggunakan O1 pada bagian pemanggilan pasien yang ada pada antrian, memasukkan pasien lansia di paling depan dan memasukkan data array. Kenapa kami memilih time complexity O1 ini? Karena prosesnya yang cepat, langsung mengambil data yang paling depan tanpa melihat data yang lainnya. Contohnya itu pada program kami di pemanggilan pasien yang ada pada antrian, fungsi ini berjalan dengan langsung memanggil pasien paling depan tanpa melihat pasien yang di belakang. Contohnya itu ada 3
pasien yang ada di puskesmas yang sedang antri. Antrian pertama itu bernama Awal, antrian kedua itu Andre, dan antrian tiga itu Agung. Petugas itu langsung memanggil Awal, yaitu pasien antrian pertama, tanpa melihat Andre dan Agung. Jadi mau antriannya berapa banyak pun waktunya akan tetap sama. Selanjutnya itu kami menggunakan time complexity OK. K ini adalah data pasien lansia. Fungsi ini hanya mengecek data pasien lansia yang sedang antri. Contohnya itu Awal adalah seorang lansia dan Andre seorang remaja. Jika ada pasien baru yaitu Agung, dan Agung ini adalah seorang lansia, maka fungsi ini akan mengecek lansia yang ada pada antrian, yaitu tadi Awal. Jadi Agung ini akan disimpan di belakang Awal dan di depan Andre. Jadi program ini akan berjalan semakin cepat jika lansia yang ada pada antrian itu sedikit, dan sebaliknya pula. Selanjutnya itu kami juga menggunakan time complexity ON pada penambahan pasien umum, menambahkan antrian, dan menghitung estimasi waktunya dari setiap pasien yang antri. Jadi kami menggunakan ON ini karena cocok pada program kami yang bagian tadi, contohnya itu menambahkan pasien umum. Sesuai dengan fungsi ON ini yang harus memeriksa semua data atau satu persatu sesuai dengan jumlah N atau jumlah data. Jadi jika ada 4 pasien dan ada pasien baru, maka fungsi ini akan mengecek satu persatu dan menyimpan pasien yang baru tadi di paling belakang dari keempat pasien yang sebelumnya. Jadi semakin banyak jumlah data N atau jumlah pasien, maka semakin lama pula programnya berjalan.